Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammad sayyidil mursalin amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Yang kami muliakan pimpinan pesantren Darul Mujahidin dan Mujahidah Tengku Muslim At-Tahiri, dulu ketua FPI Aceh, setelah FPI secara nasional sementara waktu ditenangkan, maka ketua apa sekarang Teguh? Ketua apa sekarang? Imam ya, yang tetap masih pimpinan pesantren. Jadi saya sama beliau ini kenal pertama unik, karena beliau tanpa konfirmasi datang ke rumah saya. Saya nggak tahu beliau ini ketua FPI Aceh, nggak tahu juga pimpinan pesantren. Jadi karena di rumah biasa datang tamu, jadi saya suruh masuk dengan gaya saya sendiri. Masuk Tengku. Nah, jangan tunggu luar. Kalau rumah ini tiap hari terbuka untuk tamu. Rupanya yang datang ketua FPI Aceh. Merinding bulu roma kita. Nah, cuman begitulah pertemuan pertama. Alhamdulillah janji sudah saya tepati. Ketepatan menepati janji saya di masa yang sangat-sangat diuji. Kenapa? Beliau undang saya di masa Covid untuk ceramah. Janji sama beliau jangan bilang saya polisi, tapi dibilang juga sama beliau tadi saya lihat. Tapi begitulah takdir Allah. Saya sebelum kemari sudah 2 kali sakit perut, memikirkan setelah acara ini nanti mau seperti apa saya. Tapi demi menjalankan amanah, karena sesama muslim itu hakun muslimin alal muslimin sittah. Hak seorang muslim di dalam muslim lainnya itu ada 6. Salah satunya kalau diundang datang. Gara-gara diundang, cuman kadang-kadang orang Tuhan pun yang undang dia nggak datang. Ini yang ngeri. Nah, Tuhan yang undang nggak datang. Memang ngeri-ngeri sedap zaman sekarang. Nah, dan yang kami hormati para pimpinan kampung, kami minta maaf sekali ini. Ini janji sama Tengku kan acaranya ini santri saja. Ada masyarakat, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sering bilang begini, kalau acara agama dilarang gak apa-apa, asal jangan main bola, nanti rame-rame dibolehkan. Kadang-kadang kita ini kan aneh, dunia jungkir balik. Nah, cuman mudah-mudahan lah di Aceh akan terus mengambil jalan terbaik. Yang mudah-mudahan Covid ini segera berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kepala kampung di sini sehat badan, panjang umur. Dan mudah-mudahan kalau ada orang yang punya niat jahat terhadap acara ini berubahlah. Nah, jadi niat baik. Kami pun buat acara untuk kami ya, cuman kalaupun ada yang datang jangan buat hobi kami sama-sama dengan ceramahnya itu kan tidak salah juga. Yang kami hormati, kami muliakan santriwan dan santriwati. Begitu kami sebut di tempat kami. Cuman begitu sampai kemari namanya Mujahidin dan Mujahidah. Ya mudah-mudahan kalau lihat tempat tadi yakin saya Mujahidah. Karena kalau di saya itu ada 7 kesiapan santri, salah satunya mujahadah. Siap mujahadah.
Itu moto pesantren kita. Di sini rupanya orangnya langsung menjadi mujahidah, luar biasa. Yang namanya mujahidah kalau cari enak nggak mungkin. Kalau namanya mujahidin mau enak tidur, enak makan, nggak mungkin. Nggak mungkin, berarti bukan mujahidin. Mana ada mujahidin enak tidur, enak makan? Nggak ada itu. Kalau enak tidur, enak makan bukan mujahidin. Mudah-mudahan kalian semua betah di pesantren ini dan menjadi benar-benar pejuang agama Islam di kampung masing-masing. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah. Acara malam ini dapat terlaksana. Syukur kalimatnya mudah, alhamdulillah. Tapi melaksanakannya tidak semua orang bisa. Karena terus terang, orang yang tidak bisa bersyukur sempit dadanya, hatinya sempit. Karena setiap hari urus rezeki orang. Pimpinan pesantren beli mobil diurus. Pimpinan pesantren beli rumah diurus. Tetangga beli rumah, dia yang sakit. Tetangga beli tanah, dia yang sakit. Karena nggak ada bersyukur. Begitu dia sakit, dia merasa dirinya paling susah hidup di dunia. Macam mana tidak? Suami kawin lagi, suami tukang judi, suami tukang cemes, gak pandai nyemes main poli, dicemesnya istrinya di rumah. Nah itu sekarang kerjaan orang saya lihat. Maka di mana-mana kasus perkelahian, pertengkaran di mana-mana. Dia rasa dia yang paling susah hidup di dunia. Coba kalau ada bab syukur, dia katakan alhamdulillah, suami saya masih tukang cemes. Kalau orang sudah tukang tikam suaminya. Alhamdulillah, saya masih dimarah. Orang lain sudah dibunuh. Seiring dengan itu juga ibu-ibu, jangan kita ini hidup seperti orang pauk-pauk. Udah tua tahu suami kejam, suami salah, tapi dibiarkan. Sabar. Saya bilang sering sekali dalam ceramah saya, sabar itu boleh sabar, tapi sabar bukan sabar orang bodoh. Macam mana bedanya sabar orang bodoh Ustaz sama sabar orang tidak bodoh? Sabar orang bodoh, dia sabar ngumpah. Dia sudah sakit ngumpah. Pahala tidak ada, perubahan pun tidak ada. Jadi kalau sabar orang pintar bagaimana? Dia sabar sholat, dia sabar taat. Ini dipukul suami, diupahnya satu kampung tahu. Suaminya main chip judi, semua satu kampung tahu. Siapa yang bilang? Istrinya main judi toget. Di sini ada coba. Ada lagi hobinya kaum bapak. Mau kaum bapak orang Aceh, mau kaum bapak orang Medan, mau kaum bapak orang Jawa, sama aja. Main chip aja semuanya. Main judi luar biasa. Hadirin jamaah, coba kalau ada syukur, dia katakan alhamdulillah, lapang dadanya bersyukur. Suamiku cuma tukang judi, ya Allah, bukalah pintu hati suamiku. Berhentilah dia main judi. Suami orang sudah tukang judi, tukang kawin lagi. Ya kita masih ada satu. Suami tukang kawin, alhamdulillah. Suamiku cuma tukang kawin, ya Allah, enggak tukang judi. Jadi 1001 jalan bersyukur. Ada juga orang yang punya anak satu laki-laki. Ya Allah, alhamdulillah, saya punya anak satu laki-laki. Ada yang punya anak satu perempuan, alhamdulillah, punya anak satu perempuan. Yang enggak punya anak, alhamdulillah, ya Allah, saya enggak punya anak. Kenapa alhamdulillah? Daripada Polon punya anak, 2 anaknya, satu masuk penjara, satu mati mabuk. Untuk apa punya anak mati dalam penjara? Alhamdulillah tetap ada. Jadi bapak-bapak pun begitu, semua keadaan ucapkan alhamdulillah, mensyukuri nikmat Allah. Selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam gelap menuju alam yang berilmu pengetahuan. Rasulullah itu tauladan bagi kita saat senang, saat susah. Cocok, ikut sunnah Nabi. Tidak cocok pun sama kita, ikut sunnah Nabi.
Bukan sering terjadi zaman sekarang. Cocok, ikut sunnah Nabi. Enggak cocok, bukan umat bukan Nabi. Ini bahaya. Cocok tak cocok, kalau sunnah kata Nabi kerjakan. Yakinlah di dalam sunnah ada berkah, di dalam sunnah ada kejayaan, di dalam sunnah Nabi ada kemuliaan. Itu harus ditanam dalam hati setiap muslim. Walaupun menyakiti kita, walaupun pahit terhadap diri kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya minta maaf duduk lebih tinggi daripada abuya sekalian. Sebenarnya saya ini kadang-kadang nama saya terlalu besar, sehingga susah bawa nama pun kadang-kadang. Banyak ketuanya saya, Bu. Saya ini ketua Persatuan Ulama Lintas Tengah, betul. Ketua aja saya. Ketua Forum Silaturahmi, macam-macam lah saya ketua. Gak ingat pun saya sedikit banyaknya ketuanya. Ketua Persatuan Tarekat Naksabandi, banyak ketua saya. Nah, cuman pernah saya bilang, saya ini ketua bukan hebat, karena rajin ngurus orang. Jadi karena rajin ngurus orang, diangkat orang lah jadi ketua. Sehingga ketika guru saya melantik saya jadi syekh, saya ini Bu, saya betulan Bu, bukan saya cece. Betulan jadi syekhnya. Gini-gini modelnya betulan syekh ini. Kenapa betul? Karena betulnya syekhnya dilantik sama guru. Orang banyak syekh, bukan dilantik sama guru. Dia kepingin jadi syekh. Kepingin dia jadi syekh, cocok rasanya namanya syekh, dibuatnya syekh. Nama asli saya Julianto Pane. Jadi orang nama Jawa yang ceramah di Aceh saya. Ibu masih mau lanjut dengar? Ya. Dan polisi pertama ceramah di jamaah FPI, inilah saya. Jago tak jago saya dulu, saya penceramahnya hari ini. Ya, saya boleh saya lanjut ceramahnya. Ini bahaya nih kalau tahu orang. Saya nggak pernah mau kenalan Bapak Ibu, karena setiap kenalan orang nggak yakin sama saya, jadi malah saya kenalan. Jadi alhamdulillah istri saya sampai hari ini masih satu. Alhamdulillah. Saya tetap pihak kaum ibu-ibu. Masih satu Bu, insya Allah. Ke depan pun masih satu. Sampai besok saya yakin masih satu. Lusa, wallahu a'lam bisa. Pernah ditanya sama orang, Ustaz, istri Ustaz masih satu. Masih yakin. Besok yakin. Lusa, manalah tahu kita, bukan. Istri saya ikut di sini nih Bu. Hari ini hati milik saya, besok milik orang lah. Mana tahu saya, milik Allah. Yang milik saya itu sekarang. Sekarang saya mencintai istri saya sepenuhnya. Karena hadir di sini, kalau enggak udah hilang. Cuma besok mana tahu kita ya, bukan libal qulub. Kita kan hanya bisa doa. Tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Kita hanya bisa doa sama Allah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya juga pimpinan pesantren Ruhul A'zam. Hari ini santri saya lebih kurang 600 lebih. Hari ini jamaah tarekat kita lebih 5.000 orang mungkin. Jadi pesantren kita itu kalau udah kumpul tarekat Naksabandiyah, nah padat lah pesantren. Cuman alhamdulillah selama Covid ini pertama ceramah keluar daerah. Karena saya pun taat juga sama undang-undang sikit. Nah, kalau diundang orang ceramah saya tanya, santri apa bukan? Santri, pergi saya. Kalau masyarakat saya nggak datang. Nah, karena tadi saya sebelum ceramah, saya dikasih tempat istirahat sama Abi di kamar sebelah rumah Abi. Sebelah rumah Abi. Ya, di sebelah rumah. Jadi saya hobi membaca. Saya baca satu buku tentang biografi Tengku Hasan Krungkali. Saya baca. Tapi cocok kayaknya saya ceritakan di sini. Tengku Hasan Krungkali itu punya paman namanya Tengku Said. Punya ayah Tengku Said, saya lupa. Mereka itu perang sama Belanda, lalu diajak berdamai. Ketika diajak berdamai, dia ajukan 3 syarat.
salah satunya tetap boleh mendidik masyarakat. Salah satu syaratnya tetap mendidik masyarakat. Jadi jemaah sekalian, setelah saya perhatikan, pertanyaan muncul itu kan sering sama saya, Ustaz, apa sebabnya negeri kita tiap hari ada musibah? Itu pertanyaan besar. Ada musibah yang gak berhenti. Apa sebabnya kok Islam ini sekarang ini lemah? Setelah saya perhatikan jemaah, kita banyak meninggalkan pendidikan. Kalau kalian hari ini tidak bisa perang angkat senjata, kalian harus bisa angkat kitab, tebarkan ilmu kemana-mana. Kalau mau lihat kejayaan Islam, maka sebarkan pendidikan. Ini daya sekarang ini semuanya macam mau hidup, macam mau mati. Macam hidup, macam enggak. Macam ada, macam tiada. Masyarakat ngurus kesalahan guru. Guru ngurus kesalahan masyarakat. Yang perlu diurus apa sebenarnya? Ini sering sekali jadi tanda tanya. Maka waktu saya diwawancara di salah satu stasiun televisi ditanya, Ustadz, apa motivasi Ustadz menjadi Ustadz? Kan lucu tuh kan? Apa motivasi Ustadz menjadi Ustadz? Nah, ditanda tanya orang jadi Ustadz pun kita tanda tanya orang, apa motivasinya? Saya bilang, Islam sudah mengeluarkan dirinya dari jati dirinya sendiri. Yaitu apa? Mendidik anak di rumah sendiri. Betul atau tidak? Sekarang ada nggak orang baca Quran di rumah? Ada santri. Itu pun kalau bahasa sana tengah terang hati. Lagi terang hatinya baca Quran dia di rumahnya. Lagi gelap, matikannya Al-Quran, hidupkannya TV-nya. Betul atau tidak? Sekarang ayah tidak banyak yang bertanya kepada anaknya, siapa Tuhanmu wahai anakku? Tidak ada yang banyak bertanya. Padahal dari keluarga Nabi Ibrahim, dia turunkan ilmunya kepada Ismail. Dari Yakub dia turunkan kepada Yusuf, anak keturunannya. Luqmanul Hakim mengajarkan pendidikan dari ayah kepada anak. Sekarang ayah-ayah ada di rumah atau tidak? Tidak. Kehadiran ayah sekarang di rumah bukan sebagai pendidik. Saya sering bilang begini, sekarang orang banyak mikir isi perut. Banyak mikir isi perut. Padahal kalau mau kita hebat, kalau mau kita kuat, Bapak Ibu, jangan isi perut aja dipikirin. Pertama isi kepala, kedua isi hati, ketiga baru isi perut. Ini kebalik. Kita tahu bapak kita cuma isi perut kita. Minta jajan, ayah minta jajan. Capek-capek cari makan. Pergi pagi pulang sore cari makan. Seorang ayah jarang bertanya kepada anaknya, nak, sudah berapa surat hari ini dibaca? Seorang ayah tidak bertanya kepada anaknya, sudah sholat atau belum? Datang kaum ibu, bagaimana mau nanya Tengku? Ayahnya pun tidak sholat. Bagaimana mau nanya Tengku? Ayahnya pun tidak bisa baca Quran. Orang apa ayahnya? Orang Aceh. Orang apa ayahnya? Orang Gayo. Orang apa ayahnya? Orang Jawa. Orang apa ayahnya? Orang Batak. Kamu dilahirkan di dalam sukumu, takdir. Saya nggak pilih. Tapi kalau bodoh, strip pauk, jangan salahkan orang. Itu salah sendiri yang nggak mau belajar. Karena kalau saya jumpa di gede-gede gitu tanya, Pak udah bisa baca Quran belum Pak Ustaz? Itulah ayah saya dulu. Disalahkan nggak ayahnya? Kami dulu Pak, kami dulu katanya. Sekarang kau ngapain? Kok dulu? Sekarang Ustaz enak ngomong karena pandai baca kitab.
Belajar Pak, saya belajar kitab itu setelah jadi polisi, bukan sebelum jadi. Karena Islam agama bukan memilih pekerjaan. Siapapun kita, Islam agama kita, wajib kenal siapa Tuhan kita, wajib tahu cara beribadah kepadanya, wajib tahu bagaimana merasakan kedekatan kepadanya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau tidak, masalah ini. Kalau hanya ada cerita tanpa ada rasa, perpecahan di mana-mana. Kalau bukan seperti dia, orang salah, kafir, musyrik, bid'ah. Kalau nggak sama dengan dia, kalau sama dengan dia, sesat pun betul. Ini karena bicara fikih tidak ada rasa. Makanya sering saya bilang, saya pernah ceramah di Masjid Baitur Rahman, saya bilang, konsep kebenaran satu. Kau kenal siapa yang kau sembah, belajar di tauhid. Kau tahu cara beribadah, belajar di fikih. Kau tahu rasa nikmat beribadah, kau belajar tasawuf. 3 pelajaran tidak boleh dipisahkan. Kemana cari? Dalam rumah. Ingat, kalau itu kau luarkan dalam rumah saat ini, wahai ayah-ayah, wahai ibu-ibu, sadar, besok kita mati, siapa yang nyolatkan kita? Kalau bukan anak kita. Ini harus kita pikirkan bersama. Bayangkan jemaah, COVID sekarang ini, sekolah daring. Daring sekarang, mau dapat apa anak kita dari daring? Mau dapat apa dari daring? Coba. Itu pun pakai sip-sip. Sini pakai sip sekolah. Pakai sip belajar. Mampus kita mikirnya. Nggak takut saya mikir aja saya nggak sanggup. Cuma macam mana? Begitulah kenyataannya. Dari situlah saya sadar ketika ditanya apa pandangan Ustadz terhadap pendidikan. Pendidikan pertama adalah ayah dan ibu dari anak-anak kita. Abu Tengku Hasan Kerungkale punya ibu anak ulama, punya ayah ulama. Ada baca bukunya Pak? Bahaya. Saya tadi nyampe udah baca buku. Nah, ini bahaya nih kalau bukunya dilapis di dalam lemari, kacau juga nih. Ini santri nih Ustaz harus baca nih. Nah, di situ dia. Jadi kita ini hidup, Ustaz, saya ini bukan keturunan ulama. Masalah ulama bukan soal keturunan, meskipun keturunan itu penting, tetapi engkau juga hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ustaz sampai jam berapa nih, Ustaz? Sampai sepuasnya, bahaya ini. Sampai subuh. Ya, ini karena saya tidak bawa api. Biasanya saya bawa api. Kalau bawa api tahu saya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Karena itu saya sering ceritakan saat ini. Kemarin di khutbah Jumat juga saya ceritakan di Masjid Raya As-Salihin Gayuluas. Saya cerita juga. Saya sampaikan khutbah. Wahai kaum muslimin dan muslimat, kekuatan keluarga Islam telah rapuh. Karena kita sama non muslim sama saja. Sama-sama mikirkan perut tanpa memikirkan otak dan hati. Betul atau tidak? Kalau hidup cuma cari makan, lembu juga cari makan. Kalau yang dimakan kau tidak pedulikan halal haram, kambing juga bisa cari makan. Betul Pak? Sekarang ini saya lihat kalau duit masuk apapun ceritanya halal. Seolah-olah otaknya nggak jalan. Belajar fikih bertahun-tahun nggak jalan. Seolah-olah mata nggak hidup. Ini mudarat, ini manfaat, ini untung, ini rugi. Ini halal atau haram? Itu harusnya pertanyaan pertama. Maka Bapak Ibu, duit dana desa sekarang dibagi sama keluarga kepala desa. Sebahagian Pak, nggak semua. Karena yang diangkat jadi kepala desa, yang matanya buta, telinganya tuli, otaknya nggak ada. Mudah-mudahan bukan kepala desa sini.
Ya biar nggak sakit hati, karena saya bicara umum. Nanti dianggap pula saya sering kali jadi penceramah dibilang orang keras sekali, padahal tidak ada keras. Coba bayangkan Bapak kalau kita hidup nggak pakai ini. Makanya saya bilang, apa sebabnya kita bisa ditakuti orang? Ini tidak ada. Apa sebab kita lemah? Akidah tidak ada. Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhanmu. Tuhan hadzal bait, Baitullah. Allah ingatkan itu Pak. Ayatnya pendek dalam surat pendek. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dianya Allah yang memiliki Tuhan negeri Mekah. Tuhannya Baitullah itulah yang menghilangkan was-was rasa takut dari hati kita. Ibu, ada nggak takut sekarang ini datang kemari? Ada nggak? Pak, ada nggak takut datang kemari? Enggak. Alhamdulillah. Kalau takut, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hanya Allah yang bisa menghilangkan was-was. Makanya sering saya katakan, isi kepala, isi hati, dan isi perut. Ayah, hadirlah engkau di rumahmu menjadi tauladan bagi anakmu. Ayah, hadirlah engkau di rumahmu menjadi orang pengisi ketauhidan bagi anak-anakmu, supaya dia lapar, dia bisa cari yang halal, supaya dia tidak takut, supaya dia tidak tinggalkan agama Allah, karena ilmunya ada, hatinya bertuhan kepada Allah. Bayangkan kita dengar kabar ada orang kita masuk Nasrani. Ada nggak dengar kabar? Ditanyalah sama dia, wawancara, apa sebabnya kau pindah agama? Suaminya bukan orang baik-baik. Dia merasa lebih aman dengan agama lain. Jadi kita ini udah agama jungkir balik. Islam agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hadirkan diri kita sebagai sosok orang yang senantiasa berbagi. Islam rahmatan lil alamin. Rahmat berbagi kepada orang tua, berbagi kepada anak, berbagi kepada istri, berbagi kepada suami, berbagi kepada orang miskin, berbagi kepada tetangga. Barulah benar-benar kita Islam sejak yang selamat Islam lain dari lidah, yang selamat Islam lain dari tangan jari jemari. Itulah Islam sejati. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kepada kita sekalian yang hadir, momen hijrah saat ini jadikanlah momen berpindah kita dari buruk menjadi baik, dari tak belajar menjadi belajar, dari jauh dari ulama menjadi dekat kepada ulama, dari mencaci ulama kepada membaikkan ulama. Akhir-akhir ini Pak, saya takut. Bagaimana musibah tidak datang, ulama dicaci maki. Bagaimana musibah tidak datang, maksiat di sana sini. Orang boncengan bukan suami istri, pergi ke apa itu namanya yang dalam Ketakiman itu? Gunung Salak. Duduk berpasang-pasangan. Astagfirullahaladzim. Bapak Islam, mama Islam, anak Islam, gayanya macam orang kafir. Tidak peduli mana halal mana haram. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nggak ada yang berani larang Pak. Nggak ada yang berani larang. Karena kalau dilarang rugi pedagang. Tapi
Ketika itu dibiarkan, ini yang terjadi saat ini sama kita. Apa janji Allah? Allah akan turunkan musibah, penyakit yang gak ada obatnya ketika berzina. Perzinahan bertebaran di atas muka bumi. Jadi penyakit itu ada apa? Bukan karena sholat, karena banyak orang berzina. Berapa kali saya bilang, KPKP tutup, masjid buka, biar cepat aman negeri ini. Tempat main judi tutup, buka tempat ngaji. Ini kebalik, tempat ngaji tutup, main judi biarkan. Cicip, berhentilah. Apa dah sedih kita, Pak? Orang maksiat sekarang sampai ke rumah. Dulu orang main judi adalah Pak judi. Sekarang main judi ketawa ada sendirian di rumah itu. Astagfirullahaladzim. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jadi gimana mau Allah angkat masalah kita ini? Nggak bisa diangkat. Kebodohan dipelihara, maksiat dipelihara. Jadi kapan mau diangkat? Kalau mau diangkat, bersatulah umat Islam. Perbaiki ibadahmu, perbaiki keluargamu. Islam, rumahmu, benteng pertama kekuatan Islam. Dan benteng terakhir, nggak ada orang berani ngacaukan Islam selagi ayah, ibu, anak bersatu membela agama Islam. Berani bela Islam? Nanti berani di sini, kalau udah tangkap kami diam aja semua. Berani bela Islam? Takbir. Luar biasa, udah lama gak dengar suara takbir. Baik, hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedatangan saya kemari, pertama silaturahmi. Inilah wajah asli saya, Pak. Beginilah model orangnya. Jadi kalau kurang baik, kalau wajah gampang memperbaikinya, tinggal pergi ke salon selesai urusan. Cuman kalau hati kurang baik, ya mohonlah kita saling tegur sapa dengan melihat wajah keluargaku di sini. Mudah-mudahan suatu saat akan aku menjadi baik. Saya rasa sudah cukup ini. Jam berapa nanti, Pak? Udah jam 10 kan? Masih awal. Udah jam 11. Udah lewat nih, janjinya jam 10 cuma tadi. Gimana nih Teguh, udah lewat? Ya. Ya, terakhir sebelum saya tutup, sedikit saya sampaikan. Tadi saya awali sebelum saya ceramahkan, ya ibadallah, usikum wa nafsi bit taqwallah. Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dunia ini fana. Dunia ini gak ada apa-apanya. Jadi jangan tergoda dengan dunia. Jangan bangga dengan rumah yang kau punya. Ketika engkau mati, rumah itu kau tinggalkan juga. Jangan bangga dengan istri berbilang. Ketika engkau mati, itu akan menjadi tambah panjang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ketakwaan kita kepada Allah nanti akan menjadi pertanggungjawaban penting. Karena menurut hemat kami, mati itu takdir, waktu, tempat. Tetapi cara mati kita itu pilihan. Kenapa pilihan? Setiap khutbah khatib menyampaikan, wala tamutunna, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan muslim. Takutlah. Yang masih sibuk dengan kejahatan, takutlah kepada Allah. Yang lidahnya masih berat minta maaf kepada kawan dan teman, takutlah kepada Allah. Ketakutanmu kepada Allah
Yang kaya belum bersedekah, bersedekahlah. Ketakwaanmu, ketakutanmu kepada Allah mengantarkanmu kepada sedekah. Ingat jemaah sekalian, hati milik Allah, tangan letakkan dunia. Artinya apa? Dunia itu kau atur, jangan engkau diatur oleh dunia. Kita yang ngatur waktu kerja, jangan waktu kerja yang ngatur kita. Kita yang ngatur waktu, bukan waktu mengatur kita. Karena kita khalifah. Zikir dan zikirlah kepada Allah. Ada zikir lisan, ada zikir hati. Saya sama anak saya sering saya bilang, anak saya sekarang kelas 3 SMP, perempuan. Dia nanya sama saya, ya, bagaimana jalan zikir yang benar? Tadi saya bilang sama dia, anakku, kalau kamu mau nyapu halaman pakai sapu lidi tidak apa-apa. Betul atau tidak? Kalau nyapu halaman pakai sapu lidi tidak apa-apa. Tapi kalau kamu nyapu rumah dalam pakai sapu hijau. Kalau sapu lidi kau bawa ke dalam rumah, nanti rumahmu bukan tambah bersih. Kalau nyapu kamar anakku, kau bedakan sapunya. Kenapa dibedakan, ayah? Karena waktu kamu nyapu rumah mungkin ada tai cicak dan lain-lain. Waktu nyapu kamar itu tidak boleh ikut. Begitulah perumpamaan zikir. Zikir di mulut penting, zikir di hati penting, zikir dalam rahasia penting. Sampai di mana zikir kita yang ada? Ustaz, kami wirid setiap malam Jumat, tapi kok hatiku masih kotor. Ada nggak pernah nanya? Ustaz, saya zikir la ilaha illallah, tapi dia kok masih dengki, kok masih iri. Kenapa? Karena yang dibersihkannya lidah, hatinya belum. Mana itu zikir? Diucapkannya satu kebaikan, la ilaha illallah, atau Allah Allah, hatinya hadir dengan kekuasaan Allah. Baru sadarlah dia itu nama bagi Allah. Kalau nggak sadar nggak bisa. Hari ini kita duduk bersama mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba dari hati paling dalam ucapkan dan rasakan dekat sama Allah. Coba sama-sama. Ya Allah, belum dari yang paling dalam, belum serta dengan kesadaran. Sadar kita Allah dengar, Allah mendengar kita, sadar kita Allah Maha Kuasa, sadar kita tidak pantas dekat dengan Allah, lalu kita sebut namanya dari hati paling dalam. Mulut tetap berucap, tapi hati bekerja merasakan dekat dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan kehadiran hati kita waktu sholat terus ada, kehadiran kita waktu zikir terus ada, kehadiran hati kita lagi kita baca Quran ada. Kesadaran ini penting. Kesadaran penting. Ingat, bukan ilmu yang tidak ada, tapi kesadaran yang berkurang. Bukan pengetahuan yang berkurang,
tapi kesadaran yang kurang. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa di lain waktu dengan keadaan yang lebih indah dan lebih semarak lagi. Hadirin jamaah sekalian, tadi Abi bilang sama saya, Tengku kita zikir doa di masjid. Ya Tengku. Kenapa Tengku bilang? Hujan. Rencananya di mana? Di luar. Jadi saya bilang Tengku, jangan tempat zikirnya yang dipindah. Hujannya aja yang digeser. Rupanya berkah, betul hujannya digeser. Saya bilang nanti kita ke jamaah aja. Biar aja hujan yang geser bentar aja Tengku. Karena jauh juga dari Gayo kemarin. Kalau sempat tempatnya yang geser kan kacau kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Tajam bukan untuk melukai, cepat bukan untuk mendahului, bijak bukan untuk menggurui, kuat bukan untuk menguasai. Niat saya hanyalah memisahkan yang hak dan yang batil. Bila ada cara yang salah, bila ada ilmu yang salah, ingatkan saya. Saya ini adalah orang yang penuh kekurangan, bukan penuh kesempurnaan. Jangan sampai kekurangan saya menjadi aib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, bila ibu-ibu, bapak-bapak sudah belajar kepada seorang guru, banyak-banyaklah baca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak baca selawat supaya kekurangan-kekurangan guru-guru seperti saya yang hari ini berbicara bisa disempurnakan dari selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.